Swastiastu. Halo, salam olahraga. Saya Nikade Intania Dwi Maharani dari kelas 83, nomor absen 24. Di video kali ini, saya akan memaparkan mengenai ringkasan materi tentang aktivitas air, yakni renang. Silahkan simak videonya. Oke, sebelum saya menjelaskan secara lebih mendalam mengenai renang, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari renang. Nah, renang adalah aktivitas menggerakkan, mengapungkan, atau mengangkat seluruh bagian tubuh ke atas permukaan air dengan menggerakkan kaki ataupun lengan. Dalam Wikipedia dari bahasa Inggris, definisi renang adalah the activity of moving oneself through water using one's arms and legs while buoyed up by the water, carried out by humans for amusement, exercise, sport, or entertainment. Atau jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, renang artinya aktivitas menggerakkan diri melalui air menggunakan lengan dan kaki sambil ditopang. Renang dilakukan manusia untuk kesenangan, latihan, olahraga, ataupun hiburan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yap, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah dari olahraga renang. Nah, renang telah dikenal sejak berabad-abad yang lalu loh, bahkan sebelum manusia mengenal tulisan. Temuan lukisan tentang perenang pada sebuah dinding batu di dalam gua adalah bukti adanya aktivitas berenang di masa lalu. Sebagai sebuah cabang olahraga, renang mulai dikenal pada abad ke-19 di London, Inggris. Pada tahun 1837, hanya ada 6 buah kolam renang di kota. Sejak itu, renang semakin populer. Bahkan pada tahun 1869 muncullah beberapa asosiasi olahraga renang yang kemudian membuat olahraga renang semakin dikenal dunia, sehingga pada tahun 1896 renang resmi menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade modern yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Di Indonesia, kepopuleran renang diawali di Kota Bandung, yaitu dengan dibangunnya kolam renang Cihampelas pada tahun 1904. Nah, setelah itu, kolam renang pun dibangun di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta dan juga Surabaya. Perkembangan olahraga renang di Indonesia selanjutnya ditandai dengan lahirnya beberapa perkumpulan renang, seperti Bandung Swimbond atau Perserikatan Renang Bandung pada tahun 1917. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, organisasi ini membawahi 7 perkumpulan renang. Bandung Swimbond rupanya mampu menginspirasi bentuknya perkumpulan serupa di tingkat yang lebih tinggi. Nah, contohnya di Jawa Barat ada West Java Swimbond yang lahir pada tahun 1918. Sementara itu, di Jawa Timur didirikan East Java Swimbond pada tahun 1927. Nah, berdirinya perkumpulan renang tersebut ternyata mampu membuahkan hasil. Di ajang Far Eastern Games atau Olimpiade Timur Jauh yang diselenggarakan pada tahun 1934 di Manila, Filipina, ternyata 2 orang peloncat indah dari Hindia Belanda sukses mengukir prestasi sebagai juara pertama dan kedua. Wah, hebat banget ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai teknik dasar dari olahraga renang. Nah, untuk yang pertama, di sini ada teknik pernapasan. Kemampuan mengatur napas adalah kunci keberhasilan seorang perenang. Nah, untuk melatihnya, kalian dapat mengikuti berbagai tahapan berikut. Yang pertama, berdirilah di depan kolam yang dangkal dan juga rendah, dan pastikan wajah kalian berada di atas permukaan air. Lalu yang kedua, tariklah napas kalian melalui mulut, dan tahanlah selama beberapa saat. Nah, kemudian yang ketiga, masukkanlah kepala kalian ke dalam air. Nah, yang keempat, embuskanlah napas kalian melalui hidung. Nah, lakukanlah latihan tersebut sebanyak 10 hingga 15 kali, sampai kalian bisa menemukan irama kalian sendiri. Oke, kita lanjut yang kedua. Di sini ada teknik mengapung. Nah, kunci untuk belajar mengapung atau mengambang adalah tubuh harus tetap rileks dan tidak panik. Nah, di sini ada 2 posisi mengapung yang perlu kalian kuasai. Nah, yang pertama, mengapung dengan posisi terlentang dan mengapung dengan posisi berdiri. Nah, untuk melakukan teknik mengapung dengan posisi terlentang, kalian dapat mengikuti berbagai tahapan berikut. Nah, yang pertama, berdirilah dengan kaki menginjak dasar kolam dan pastikan kepala kalian menghadap ke atas. Kemudian yang kedua, peganglah tepi kolam. Dan yang ketiga, tariklah badan kalian ke belakang secara perlahan-lahan
dengan posisi tangan kalian lurus sampai telinga kalian terendam oleh air. Nah, lakukanlah latihan tersebut secara rutin sampai 10 hingga 15 kali hingga kalian bisa menemukan posisi seimbang yang pas. Nah, untuk teknik yang kedua, yaitu teknik mengapung dengan posisi berdiri, harus dilakukan dengan menyelam ke dalam air nih, sambil posisi tangan kalian yang harus tetap berpegangan pada tepi kolam. Nah, untuk melakukannya, yang pertama-tama, tariklah napas kalian dalam-dalam, kemudian tahan untuk beberapa saat. Lalu yang kedua, doronglah badan kalian menjauhi kolam sambil menggerakkan kaki seperti saat kalian berenang dengan gaya dada, dan gerakkan juga tangan kalian seperti seekor ayam yang sedang mengepakkan sayapnya. Nah, di sini saya juga akan sedikit memberikan contoh gambar dari kedua teknik mengapung tersebut. Nah, ini yang pertama merupakan gambar dari teknik mengapung dengan posisi terlentang. Nah, yang kedua merupakan gambar dari teknik mengapung dengan posisi berdiri. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang ketiga di sini ada teknik meluncur. Yap. Nah, berikut adalah gambarnya. Nah, meluncur adalah teknik menggerakkan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air. Untuk melakukannya, kalian dapat mengikuti berbagai tahapan berikut. Nah, yang pertama, turunlah ke kolam yang dangkal dan juga rendah, dan berdirilah dengan posisi membelakangi dinding kolam. Nah, lalu yang kedua, tempelkanlah salah satu telapak kaki kalian ke dinding tepi kolam, dengan jari-jari ke arah bawah sebagai tolakan untuk meluncur. Kemudian yang ketiga, doronglah badan kalian menggunakan kaki tersebut, dan meluncurlah sejauh mungkin dengan posisi kedua tangan lurus dan sejajar ke arah depan. Nah, usahakan agar posisi kepala kalian masuk ke dalam air ya, sehingga telinga kalian sejajar dengan lengan kalian. Nah, lakukan latihan tersebut secara rutin sebanyak 10 hingga 15 kali, sampai kalian bisa menemukan posisi keseimbangan yang pas. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas macam-macam gaya renang yang sering diperlombakan. Nah, adapun beberapa gaya renang yang sering diperlombakan. Di antaranya, yang pertama, di sini ada gaya bebas. Nah, berikut adalah gambarnya. Yang kedua ada gaya kupu-kupu. Nah, berikut adalah gambarnya. Yang ketiga ada gaya punggung. Berikut adalah gambarnya. Nah, yang terakhir atau yang keempat ada gaya dada atau sebutan lainnya yakni gaya kata. Nah, berikut merupakan gambar dari teknik gaya dada atau gaya kata. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini saya telah memilih salah satu gaya dari keempat gaya yang tadi, di mana gaya-gaya tersebut merupakan gaya-gaya yang sering diperlombakan dalam olahraga renang. Nah, di sini saya memilih gaya punggung. Nah, berikut adalah kedua gambar dari teknik gaya punggung. Nah, gaya ini dinamakan gaya punggung karena posisi punggung menghadap ke permukaan air atau tubuh terlentang. Posisi ini memudahkan kalian untuk bernapas dan membuka mata, tetapi sulit untuk menentukan arah gerakan tubuh. Nah, gaya punggung merupakan gaya renang tertua setelah gaya bebas loh, dan pertama kali dilombakan di Olimpiade Paris pada tahun 1900. Nah, gaya punggung tidak diawali dari atas walau start, tapi dari dalam kolam dengan posisi tangan kalian saling berpegangan, lutut kalian ditekuk, dan telapak kaki kalian bertumpu ke dinding kolam. Nah, pada gaya punggung ini, kaki bergerak lebih aktif ke arah atas, dan pergelangan kaki harus tetap dijaga agar selalu lentur atau tidak kaku. Nah, gerakan tangan dari gaya punggung ini juga hampir sama dengan gaya bebas loh, yaitu sama-sama digerakkan menuju pinggang seperti sedang mengayuh. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini saya juga akan memberitahukan bahwa seorang pemenang yang memenangkan lomba renang adalah perenang yang menyelesaikan jarak lintasan tercepat, di mana pemenang babak penyelisihan akan maju ke babak semifinal dan pemenang babak semifinal akan maju ke babak final. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai seputaran induk organisasi dari olahraga renang. Nah, yang pertama ada organisasi FINA, yang merupakan singkatan dari Federation International Limitation, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai Federasi Renang Internasional. Berikut adalah gambar dan juga penjelasannya. Nah, FINA adalah induk organisasi internasional dari olahraga renang. Organisasi ini diakui oleh Komite Olimpiade Internasional. Selain renang, FINA juga merupakan induk organisasi internasional
dari olahraga polo air, selam, loncat indah, renang indah, dan juga renang perairan terbuka. Nah, markas besar FINA berada di Lausanne, Swiss. FINA didirikan pada tanggal 16 Juli pada tahun 1908 di London, Britania Raya, dengan presidennya yang bernama Dr. Giulio Maglione. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang kedua, di sini ada Persatuan Renang Seluruh Indonesia, atau yang disingkat dengan PRSI. Nah, PRSI adalah organisasi yang mengatur kegiatan olahraga renang di Indonesia. PRSI berdiri pada tanggal 21 Maret pada tahun 1951 di Jakarta, dengan ketua umum pertamanya, yakni Profesor Dr. Purwo Sudarmo. Nah, di sini saya juga memiliki sebuah informasi mengenai salah seorang pemecah rekor dunia dalam perlombaan renang yang kebetulan keduanya merupakan atlet renang putri. Nah, yang pertama di sini ada gadis yang bernama Mina Adherton. Berikut adalah fotonya. Nah, Mina Adherton adalah perenang kompetitif Australia yang memenangkan medali emas dalam acara gaya punggung 100 dan 200 meter di kejuaraan renang junior dunia FINA pada tahun 2015 di Singapura. Nah, Adherton menjadi atlet putri pertama yang menghasilkan catatan waktu di bawah 55 detik. Perenang berusia 19 tahun tersebut mencatatkan waktu 54,89 detik untuk memecahkan rekor yang sebelumnya catatan waktu 55,3 detik telah dicetak oleh atlet yang berasal dari negara Hungaria yang bernama Kantika Husu pada kejuaraan dunia tahun 2014. Jangan salah nih bahwa atlet asal negara kita tercinta, yakni Indonesia, juga mampu loh mengharumkan nama bangsa kita. Nah, gadis tersebut bernama Elsa Klu. Berikut adalah fotonya. Elsa Klu merupakan seorang gadis yang mampu memecahkan 3 rekor nasional dalam kurun waktu 1 bulan selama pandemi. Nah, 3 rekor yang diciptakan Elsa yaitu pada renang gaya dada putri 100 meter dan 200 meter saat tampil pada kejuaraan 2020 McDonald's QRD Short Course Championship di Brisbane Aquatic Centre, Australia pada tanggal 26 sampai 27. Nah, 3 rekor yang diciptakan Elsa yaitu pada renang gaya dada 100 meter dan 200 meter putri saat tampil pada kejuaraan 2020 McDonald's QLD Short Course Championship di Brisbane Aquatic Centre, Australia pada tanggal 26 sampai 27 September. Nah, salah satunya pada perlombaan nomor 100 meter gaya dada putri, Elsa mampu mencatatkan waktu 1 menit 10,56 detik, di mana ia memecahkan rekor yang sebelumnya dimiliki oleh Resa Kania Dewi dengan catatan waktu 1 menit 10,57 detik. Nah, selain pecah rekor Nas, ia juga berhasil merebut medali perak pada nomor tersebut. Wah, hebat sekali ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai sarana dan prasarana dari olahraga renang. Nah, yang pertama di sini ada pakaian renang. Berikut adalah fotonya. Nah, pakaian renang wajib digunakan baik oleh para pemula yang sedang berlatih renang maupun bagi para atlet-atlet yang sedang berlomba renang. Nah, yang kedua di sini ada pelampung. Berikut adalah gambarnya. Nah, pelampung ada yang berbentuk seperti papan dan juga ada yang berbentuk seperti ban. Nah, pelampung yang berbentuk seperti papan dapat kalian lihat pada gambar yang sudah saya letakkan di sebelah kiri. Nah, sementara untuk pelampung yang berbentuk seperti ban dapat kalian lihat pada gambar yang di sebelah kanan. Nah, fungsi dari keduanya juga berbeda loh. Nah, untuk fungsi pelampung yang berbentuk seperti papan adalah untuk membantu kalian saat berlatih meluncur di atas air. Nah, untuk pelampung yang kedua, yaitu pelampung yang berbentuk seperti ban, berfungsi untuk membantu kalian saat kalian ingin belajar mengapung atau mengambang di atas air. Nah, yang ketiga, di sini ada kacamata renang. Berikut adalah foto dari kacamata renang. Nah, kacamata renang dapat berfungsi untuk melindungi mata kalian agar tidak terkena air ketika berenang. Sementara itu, untuk perlombaan berenang, sarana dan prasarana yang disiapkan harus memenuhi ketentuan internasional, di antaranya sebagai berikut. Nah, kolam renang untuk perlombaan harus memiliki panjang 50 meter untuk lintasan panjangnya dan 25 meter untuk lintasan pendeknya. Nah, adapun kedalaman kolam renang di antaranya 1,35 meter, di mana dimulai dari 1 meter pertama sampai minimal 0,6 meter dari dinding kolam yang dilengkapi dengan balok start. Oke, kita lanjut yang kelima. Di sini ada lintasan. Nah, berikut adalah gambarnya.
Nah, setiap lintasan kolam renang memiliki lebar minimal 2,5 meter dengan jarak tepi sekitar 0,2 meter di luar lintasan pertama dan terakhir. Nah, lintasan dibatasi oleh tali yang panjangnya sama dengan panjang lintasan yang terbuat dari pelampung yang berukuran kecil dan kemudian diikat pada seutas tali. Nah, pelampung pada tali lintasan dapat berputar jika terkena gelombang. Nah, tiap-tiap pelampung tersebut juga memiliki warna yang berbeda-beda loh, yang sudah disesuaikan dengan nomor lintasan. Nah, untuk pelampung yang berwarna hijau, biasanya digunakan untuk lintasan nomor 1 dan 8. Nah, untuk pelampung yang berwarna biru, biasanya digunakan untuk lintasan nomor 2, 3, 6, dan juga 7. Sedangkan warna pelampung yang berwarna kuning dipakai untuk lintasan nomor 4 dan juga 5. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang keenam, ada pencatat waktu. Nah, pencatat waktu pada perlombaan renang yang berskala internasional digunakan papan sentuh untuk mencatatkan waktu secara otomatis yang diletakkan di kedua sisi kolam renang, di mana perenang harus menyentuh papan yang memiliki ketebalan 1 cm tersebut ketika berbalik dan saat mencapai garis finish. Oh iya, papan sentuh pengukur waktu produksi Omega mulai dipakai di Pan American Games pada tahun 1967 di Winnipeg, Kanada. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketujuh, yakni balok start. Berikut adalah gambarnya. Nah, balok start adalah tempat perenang bersiap memulai pertandingan dengan ukuran 0,5 kali 0,5 meter dengan tinggi antara 0,5 hingga 0,75 meter dari permukaan air. Bagian atas dari balok start dilapisi bahan anti licin untuk mencegah perenang terpeleset dan memiliki kemiringan tidak lebih dari 10 derajat. Nah, balok start ini dilengkapi pengeras suara untuk membunyikan tembakan pistol sebagai pertanda bahwa pertandingan telah dimulai. Selain itu, balok start juga memiliki sensor waktu untuk mencatatkan waktu ketika perenang mulai meloncat dari balok start. Balok start juga memiliki sensor waktu untuk mencatatkan waktu ketika perenang mulai meloncat dari balok start. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang peraturan dalam olahraga renang. Nah, yang pertama, saat perlombaan dimulai, wasit start akan meniupkan peluit panjangnya sebagai aba-aba bagi para perenang untuk naik ke atas balok start. Nah, hal tersebut berlaku untuk renang gaya dada, gaya bebas, dan juga gaya kupu-kupu. Atau, perenang dapat bersiap di dalam air dengan badan menghadap dinding kolam. Nah, hal tersebut berlaku untuk renang dengan gaya punggung. Oke, yang kedua, di sini perenang harus berada dalam posisi start setelah wasit start memberikan aba-aba siap. Nah, start dianggap tidak sah jika ada peserta yang melompat terlebih dahulu, bahkan sebelum adanya aba-aba. Nah, yang ketiga, posisi start untuk nomor renang yang dimulai dari atas balok start adalah badan harus membungkuk ke arah air dengan posisi lutut yang sedikit ditekuk. Nah, untuk gaya punggung, perenang harus memegang pegangan besi pada balok start, dan posisi kaki harus bertumbuh pada dinding kolam dengan posisi lutut yang sedikit ditekuk di antara kedua lengan. Nah, perenang boleh mulai melompat ketika pistol start sudah ditembakkan. Nah, yang keempat, perenang boleh mulai melompat ketika pistol start sudah ditembakkan, di mana perenang harus tetap berada pada lintasannya masing-masing yang sudah disesuaikan dengan hasil undian atau keputusan panitia lomba. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, peraturan yang keenam, jika pelanggaran mengancam kesempatan seorang peserta untuk menang, ketua pertandingan berkuasa untuk mengizinkan peserta tersebut mengikuti lomba kembali pada babak berikutnya. Nah, untuk peraturan yang ketujuh, untuk semua nomor pertandingan, perenang harus menyentuh ujung kolam saat berbalik, di mana proses pembalikan harus dilakukan dari dinding kolam dan perenang tidak boleh mengambil langkah dari dasar kolam. Nah, untuk peraturan yang ke-8, berdiri di dasar kolam ketika perlombaan berlangsung tidak akan menyebabkan peserta mengalami diskualifikasi, kecuali jika berjalan, di mana peserta yang berenang sendiri harus menyelesaikan seluruh jarak renangnya terlebih dahulu sebelum dinyatakan menang. Oke, kita lanjut ke peraturan berikutnya, yakni yang ke-9. Untuk lomba renang estafet, urutan gayanya dimulai dari gaya punggung, gaya dada, gaya kupu-kupu, lalu gaya bebas. Nah, untuk peraturan yang ke-10,
Pada lomba renang estafet, sebuah regu dapat didiskualifikasi jika ada salah satu perenangnya yang kakinya terlepas dari tempat start sebelum peserta terdahulu menyentuh dinding kolam, kecuali jika perenang yang melakukan kesalahan tersebut kembali ke tempat start atau cukup kembali pada dinding kolam. Nah, untuk peraturan yang terakhir atau yang ke-11, di sini setiap peserta lomba renang harus menyelesaikan perlombaan di lintasan yang sama. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya akan membahas mengenai nomor perlombaan dari olahraga renang. Nah, lomba renang terdiri dari beberapa nomor perlombaan yang ditentukan berdasarkan jarak tempuh dan juga jenis kelamin dari setiap peserta loh. Nah, untuk lomba renang di ajang Olimpiade, nomor renang putra dan putri terdiri dari yang pertama, untuk renang gaya bebas dengan urutan nomor 50 meter, 100 cm, 200 meter, 400 meter, dan 800 meter untuk golongan putri. Sementara itu, untuk golongan putra berlaku urutan nomor 1500 meter. Nah, yang kedua, ada gaya kupu-kupu dengan urutan nomor 100 meter dan 200 meter. Nah, yang ketiga, ada renang gaya punggung dengan urutan nomor 50 meter, 100 meter, dan 200 meter. Nah, yang keempat, ada renang gaya dada atau sebutan lainnya gaya kata dengan urutan nomor 100 meter dan juga 200 meter. Nah, yang kelima, ada gaya ganti perorangan dengan urutan nomor 100 meter, 200 meter, dan juga 400 meter. Nah, yang keenam, ada renang gaya ganti estafet dengan urutan nomor 4 kali 100 meter. Nah, yang kedelapan atau yang terakhir, ada maraton dengan urutan nomor 10 km. Oke, kita lanjut. Nah, Federasi Renang Internasional akan mengakui rekor dunia putra dan putri untuk nomor-nomor renang sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama untuk renang gaya bebas, ada urutan nomor 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, dan 1500 meter. Nah, yang kedua, ada renang gaya punggung dengan urutan nomor 50 meter, 100 meter, dan 200 meter. Nah, yang ketiga, ada renang gaya dada, atau sebutan lainnya gaya kata, dengan urutan nomor 50 meter, 100 meter, dan 200 meter. Nah, yang keempat ada renang gaya kupu-kupu dengan urutan nomor 50 meter, 100 meter, dan 200 meter. Nah, yang kelima, di sini ada renang gaya ganti perorangan dengan urutan nomor 100 meter yang hanya untuk lintasan pendeknya saja, ada juga yang 200 meter, dan ada juga yang 400 meter. Keenam, di sini ada renang gaya ganti estafet dengan urutan nomor 4 kali 100 meter. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir, di sini ada gaya bebas. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir, di sini ada renang gaya bebas estafet dengan urutan nomor 4 kali 100 meter, dan ada juga yang 4 kali 200 meter. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini saya akan membahas mengenai manfaat dari olahraga renang. Di mana tadi sebelumnya saya sudah membahas berbagai pengertian dari olahraga renang, sejarah-sejarahnya, teknik-teknik, sarana-prasarana, dan juga berbagai peraturan dari olahraga renang. Nah, di sini saya akan mengakhiri video presentasi ini dengan penjelasan manfaat-manfaat dari olahraga renang. Nah, aktivitas berenang dapat dilakukan sebagai kegiatan rekreasi, hobi, ataupun olahraga, di mana jika dilakukan secara rutin, berenang akan memberikan begitu banyak manfaat bagi tubuh kalian, baik secara fisik maupun psikis kalian. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dapat kalian peroleh dengan rutin berolahraga renang. Nah, yang pertama, di sini renang baik untuk meningkatkan stamina tubuh. Nah, berenang secara rutin akan membuat stamina tubuh meningkat dan daya tahan jantung pun menjadi lebih baik. Selain itu, orang yang rajin berenang akan lebih mudah sembuh saat ia sedang mengalami cedera otot. Jadi, jika kalian merasa sering mudah lelah, cobalah berenang untuk membantu memperbaiki stamina tubuh kalian. Nah, yang kedua, olahraga renang juga baik untuk penderita kanker payudara. Menurut para ahli medis, berenang sangat bermanfaat untuk menguatkan kembali otot-otot yang melemah pada penderita kanker payudara. Namun, sebelum memutuskan untuk rutin berenang, pasien kanker payudara harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang menanganinya atau dokter yang terkait. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, olahraga renang juga baik loh untuk ibu hamil. Renang adalah salah satu jenis olahraga yang boleh dilakukan, bahkan disarankan untuk ibu hamil, selama kehamilannya sehat dan juga normal. Berenang dapat membantu membuat otot perut dan otot bahu pada ibu hamil menjadi lebih kuat serta dapat membantu untuk meredakan nyeri sendi pada ibu hamil. Selain bagi sang ibu, berenang juga baik loh untuk kesehatan janin
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Milgram Institute of Minneapolis, Amerika Serikat, juga membuktikan bahwa wanita hamil yang rutin berenang memiliki risiko keguguran yang lebih rendah. Nah, sekian video presentasi yang dapat saya tampilkan mengenai ringkasan materi tentang aktivitas air yakni renang yang sudah saya rangkum dari berbagai materi-materi di media massa. Jika ada salah-salah kata atau perbuatan yang tidak mengenankan dari saya, mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.